Oke, jadi nomor 1, pada keadaan netral, jumlah proton P dan neutron untuk 12,7x adalah nomor atom atau jumlah proton itu sama dengan 7. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus neutron. Jumlah protonnya 7 plus neutron. Neutron itu nomor massa dikurang nomor atom, jadi 5. Pada keadaan nomor 2, pada keadaan netral, atom litrium 3Li⁻3 terdiri dari proton, elektron, dan neutron sejumlah 3Li⁻7. Neutron A dikurang Z sama dengan A-nya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Protonnya 3 dan elektronnya 3. Suatu atom X mempunyai 83 proton, 83 elektron, 126 neutron. Atom X 1,6 adalah nomor atom sama dengan jumlah proton plus jumlah elektron sama dengan 83. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron, jadi 93 X 209. Aman gak di sini? Aman. Oke. Suatu dampak massa dan atom berilium 94 berilium dengan massa inti 9 sama dengan delta M sama dengan Z dikali massa proton A dikurang Z massa neutron sama dikurang massa inti sama dengan 0,0621 SMA. Nomor 5. Nomor 4 ada yang aman gak ini? Aman. Nomor 5, diketahui massa atom litium 3L3 7,0178 SMA. Nah, ininya delta M 2 dikali massa proton plus A kurang Z massa neutron dikurang massa inti sama dengan 0,04 SMA. Aman? Aman. Oke. Iya, aman. Oke, langsung gue lanjut aja penjelasan dari Yung. Nomor 6, berdasarkan contoh soal nomor 5, berapakah besar energi kat inti atom litium? E-nya atau energinya sama dengan delta M dikali 931 MeV sama dengan 0,04 dikali 931 MeV sama dengan 37,24 MeV. Jadi untuk mengetahui berapa besar energi, delta M itu harus dikalikan 931. Itu tentuan. Oke aja. Yung, aman ya? Oke. Terus nomor 7 lanjut, defek massa dan atom berilium dengan nomor massanya 9, nomor atomnya 4 Be adalah 0,062 SMA. Jika 1 SMA sama dengan 931 MV besar energi, jadi sama aja ke nomor 6 tadi. E sama dengan delta M dikali 931 V, 0,062 tinggal dikali 931 V, hasilnya 57,8 MeV. Lanjut nomor 8, inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi berikut 1H1 ditambah 1H1. Yang ditanya adalah nilai energi pada reaksi fusi tersebut dengan massa 1H1-nya 1,078 SMA, massa 1D2-nya 2,0141, massa 0-nya sama dengan 0,05 SMA. 1 SMA sama dengan 931 MeV. Nah, karena ditanya tinggal hitung aja. Sama dengan massa ruas kiri dikurang massa ruas kiri dikurang massa ruas kanan diperoleh 0,88 MeV. Nomor 9, massa untuk radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari, setelah 8 hari sesuai yang tersisa gram perbandingan XY. Nah, ini waktu paruh yang terbahas di next saja. Nomor 10 lanjut, reaksi inti berikut dari 7N14 tambah X yang ruas kanannya 8O7 1H1. Pada reaksi di atas X adalah 7 tambah A sama dengan 8 tambah 1, 7 tambah A sama dengan 9, A sama dengan 2. 14 tambah B sama dengan 17 tambah 1, B-nya artinya 14 dengan struktur, maka itu partikel alfa. Aman ya sampai sini mengenai tadi 10 soal inti atom yang udah gue bahas sama Yung. Oke, Aman. Terus gue lanjut. Contoh soal mengenai waktu paruh. Nomor 1 di sini ada berdasarkan grafik peluruhan, maka jumlah inti zat radioaktif setelah meluruh 1 jam adalah, ada grafik di sini. Nah, diketahui N0-nya atau jumlah inti awalnya T1 sama dengan 10 menit. T kecilnya sama 1 jam per 60 menit. Yang ditanya NT-nya. Rumusnya adalah NT sama dengan N0
dikali setengah T kecil per T besar. Nah, tinggal hitung aja NT dikali setengah pangkat 60 per 10, 6 setengah pangkat 6 sama dengan 1 per 4, NT sama dengan 1 per 64 N0. Jadi NT-nya sama dengan 1 per 4 dari N0. Lanjut nomor 2, waktu paruh BI 210 adalah 5 hari. Awalnya disimpan sebanyak 16 gram dan kemudian sisanya tinggal 1 gram. Unsur tersebut telah disimpan. Diketahui T-nya 5 hari, M0 16 hari, MT-nya 1 gram. Yang ditanya T-nya atau waktunya. Rumusnya MT sama dengan M0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar. MT-nya 1 sama dengan 16 dikali setengah per T kecil per T besar. Ini kan 1/16 pindah ruas sama dengan setengah pangkat T per 5. Nah, 1/16 ini harus disamain dengan ruas kanan, yaitu harus dijadiin setengah. Setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/16? Yaitu setengah pangkat 4. Oke, sampai sini ngerti kan, Yung? Jarak Oh, Aman, ngerti. aman. Jadi harus Jadi, disamain 1 dulu pangkat ya. 4 itu Kalau 1, waktunya beda. 2 Oke, pangkat 4 hasilnya 16. Jadi sama aja, 1/16 sama setengah pangkat 4 sama ya. Nah, ini biar bisa dicoret, setengahnya coret, kita tinggal ambil pangkatnya, ini sifat matematika. T per 5 sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4 kali 5, 20 hari. Aman ya? Terus nomor 3, perhatikan grafik peluruhan. Jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam adalah dengan M0 800 gram, waktu paruh yang 4 jam, T-nya sama 12 jam, MT. Waktu paruh itu tuh, yang tengah. Tawan lu, Yung? Jarak Aman, Oh, jadi yang paruh tengah tuh itu yang Indra ya? Yang tengah. 4. Oke. Yang ada garis-garisnya itu 404 itu waktu paruh yang tengah itu. Aman, Ya, aman, jadi aman. rumusnya tuh sebenarnya sama-sama aja. MT sama dengan 0 setengah pangkat T kecil besar setengah pangkat 3 itu 1/8 800 kali 1/8 tinggal bagi 8 hasil 100 gram. Nomor 4, suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah aslinya, maka diperlukan waktu. Nah, ini T-nya 20 hari, NT per 0 1/8. Masukin rumus 1/8 sama dengan setengah pangkat T per 20. Nah, ini 1/8 dijadiin setengah dulu, artinya setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu 1/8 ya. Tinggal dicoret, ambil pangkatnya lagi, T per 20 sama dengan 3. Peroleh T-nya sama dengan 20 kali 3, yaitu 60 hari. Nomor 5. Sejumlah 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, masa zat radioaktif. Nah, sebenarnya kan udah gue bilang rumusnya sebenarnya sama-sama semua aja. Tinggal hafalin aja terus cari yang diketahui, habis itu tinggal masukin aja. NT sama dengan N025 kali setengah 0 per 20, 25 dikali setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 yaitu 1/8. 25 kali 1/8 hasilnya 3,125 gram. Lanjut nomor 6, suatu radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari atau T besar. Jika waktu unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, sisa unsur radioaktif tersebut adalah, ini yang diminta adalah persen. Ini rumusnya sama lagi, NT sama dengan 0 setengah pangkat T per T besar atau waktu paruh, NT per N0 setengah 22 pangkat 18 yaitu 4, setengah pangkat 4 yaitu 1/16. 1/16 karena dia diminta persen, jadi dihitung dulu 1/1 dibagi 16 itu 0,0625, baru dikali 100%, yaitu hasilnya 6,25%. Nomor 7, suatu isotop setelah disimpan selama 20 hari ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Tentukan waktu paruh dari isotop tersebut. Rumusnya masih sama aja, NT sama dengan 0 setengah pangkat T per T besar. Ya, ini kan 1/16 lagi dijadiin setengah ya, karena untuk dicoret menyamakan kedua ruas. Jadi setengah pangkat 4. Jadi kita dicoret tinggal ngambil pangkatnya aja. 24 sama dengan 20 per T, T sama dengan 20 bagi 4 yaitu 5 hari. Oke, nomor 8 lanjut. Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktifnya yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil tersebut adalah ini kan NT-nya setengah, N0-nya tadi kan diperoleh 2. Jadi setengah dibagi 2, yaitu 1/4. Nah, 1/4 ini dijadiin sama, kedua ruasnya sama lagi, itu setengah pangkat 2 itu 1/4-nya tinggal coret, ambil lagi pangkatnya, jadi 2 per T per 6.000
T-nya sama dengan 6.000 kali 2 itu umur fosilnya 12.000. Jadi sama aja. Tinggal pertama hafalin rumus, cari diketahui, terus penyamaan ruasnya aja. Paling angkanya nggak jauh-jauh dari setengah, seperempat, 1/16, 1/8, paling itu aja mungkin. Oke, aman ya. Oke, aman. Nomor 9 lanjut. Suatu isotop setelah disimpan selama 60 hari ternyata masih tersisa 12,5%. Tentukan waktu paruh atau T besar. 12,5% ini kan 12,5/100 yang artinya 1/8 kalau disederhanain. Ya udah 1/8 sama dengan 0 kan, 1/8 lagi. Jadi itu nggak jauh-jauh dari 1/8, setengah itu jadi 1/8 tinggal dijadiin setengah. Itu setengah pangkat 3. Tinggal coret, ambil lagi pangkatnya 3 sama 60 T. T-nya atau waktu paruhnya jadi 20 hari. Nomor terakhir, seorang ahli purbakala mendapatkan bahwa fosil kayu yang ditemukannya mengandung karbon radioaktif kira-kira 1/8 dari asalnya. Bila waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.600 tahun, berapa kira-kira umur fosilnya? Rumusnya tetap sama aja, N sama dengan 0,5 T per T, 1/8 setengah T per 5.600. Nah 1/8 dijadiin lagi untuk setengah biar menyamakan kedua ruasnya, jadi setengah pangkat 3. Ambil lagi pangkatnya 3 sama dengan T per 5.600, pindah ruas jadi T sama dengan 3 dikali 5.600, jadi 16.800 tahun. Itu kira-kira umur fosil tersebut. Oke, jadi udah bahas 10 soal mengenai fisika inti dan radioaktivitas, sama 10 soal waktu paruh juga udah dijelasin. Semoga paham. Oke, Yung. Jara aman ya? Oke, paham. Tinggal latihan terus aja. Terus habis itu nulis soal yang buat di GCR yang udah kita kerjain bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.